Oke, hari ini kita ada di Maju Motor. Ini tempatnya Wuling. Kebetulan ini di daerah Pondok Gede gitu. Hari ini kita mau bahas tentang Wuling Almas. Kelas SUV-nya dari Wuling. Oke, kayak bisa lihat di sini mobilnya ini sebenarnya awalnya basicnya tuh keluar dia waktu itu 5-seater. Sekarang dia jadi 7-seater. Nah, kita bahas dulu kelengkapan eksteriornya. Dari atas ini kita bisa lihat nih lampu DRL-nya di sini, terus lampu sennya juga di sini. Terus di sini dia masih pakai halogen. Di sini dia masih pakai halogen dan juga di bawahnya dia fog lamp-nya juga masih halogen. Gitu. Baru kita ke sampingnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini dia sendiri pakai ring 17. Dimana sebenarnya kalau ring 17 sih rata-rata SUV Indonesia sih udah pakai sekarang gitu. Untuk profil bannya juga lumayan tebal di 60, dia di 215 gitu. Nah, kita ke sebelah. Pintunya sendiri ini dia udah keyless. Jadi kalau kalian mau buka, memang sih dia belum langsung yang kebuka gitu. Jadi dia harus tetap dipencet, tapi dia satu warna gitu. Jadi bikin kita lebih gampang lah kalau mau masuk tanpa harus ribet pegang kuncinya. Kita coba buka. Dia udah auto folding juga buat ininya, spionnya. Jadi langsung otomatis dia kebuka. Nah, oke, kita beranjak ke interiornya. Kebetulan ini kan mobilnya mobil test drive. Jadi ya memang kondisinya sebenarnya ini bagus. Cuman kotor aja karena udah kebanyakan orang yang pakai. Secara makin banyak dicicipin, makin banyak kotoran yang tertempel loh. Apa sih? Jadi ngaco. Nggak bercanda. Oke, jadi ini memang listnya putih dan ini memang agak rawan untuk kalian gitu. Jadi ini sebisa mungkin jangan terlalu sering dipegang-pegang gitu. Tapi kan kalau namanya orang bawa ya dia suka naruh begini, itu pasti cepat kotor ini. Nah, joknya sendiri juga udah bahannya semi kulit di sini, gitu. Dan di sini dia udah elektrik, hanya untuk di bagian driver doang, gitu. Terus kita pindah ke bagian belakang. Nanti kita bakal kupas lebih dalam lagi interiornya gimana gitu. Ini eksteriornya dan sekilas aja sih, gitu. Nah, untuk di bagian belakang ini sama, pasti bahan sama. Baru dia udah ada untuk relnya di bawah. Nih. Dan di sini udah ada isofix-nya. Jadi kalau buat kalian tuh yang punya anak kecil, nah ini udah gampang banget gitu untuk naruh tempat duduk bayinya. Itu. Nah, beranjak ke belakang. Nah, ini bisa kelihatan dari belakang. Belakangnya sih modern banget dan lampunya ya biarpun di sini sih masih halogen, cuman reflektor dia udah bagus gitu. Dengan bodi yang ini dan ini juga nih. Dia tuh sangat bagus banget. Hanya sayangnya tuh harusnya dia sih naruhnya 2 gitu. Nggak tahu sih kenapa. Tapi ini gampang lah. Kalau ini sih bisa dibuka terus dibikin kayak gini tuh gampang. Sekarang variasi banyak. Oke. Nah, ini bagian belakangnya. Nanti juga akan kita bahas. Kebetulan ini yang versi barunya. Versi barunya tuh yang 7-seater gitu. Dia jadi bisa buat bawa 7 penumpang. Secara orang Indonesia tuh yang penting kursinya banyak. Pasti laku. Ya rata-rata laku sih, tapi kalaupun nggak laku ya berarti ada sesuatu yang salah. Kalau nggak di mobilnya, di tenaga penjualnya. Oke, ini kita tutup. Nih, Almas Turbo. Ini menjelaskan ke masyarakat dan halayak umum bahwa ini mobil turbo. Dia berturbo. Kayak Omobi, turbo. I like turbo. Ya, kami suka turbo. Ya, saya juga suka turbo. Gitu. Ini lambang Wuling menjelaskan. Walaupun sekarang versi barunya kalau nggak salah di luar negeri tuh jadi warnanya chrome gitu dia listnya. Cuman memang belum rilis sih. Itu. Nah, ini balik lagi ke bagian luarnya. Dan dia di pilar ininya tuh dia sengaja dibentuk kayak gini. Biar agak modern. Kalau kalian lihat di bawah sini nih sekilas tuh dia bentukannya lekukannya kayak SUV leather frame yang terkenal. Apa? Ya bener, Fortuner. Padahal kalian belum jawab kan? Saya jawab sendiri aja. Ini Fortuner. Gitu.
Oke. Nah, ini bangku jok kirinya. Kebetulan dia masih manual gitu. Tapi memang kalau sebelah kiri sih sebenarnya nggak terlalu repot karena dia nggak sambil nyetir kan buat ngubah. Kalau di sebelah driver tuh perlu banget. Gitu. Ya, sekian ini bagian dari eksteriornya. Abis ini kita bahas interiornya. Sekarang kita akan bahas bagian interiornya. Ini dia bagian interiornya. Dan ini bentuk kuncinya. Keren ya. Tuh. Oh ya, jangan salah paham. Ini yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini bukan buat elektrik dia belakang. Dia hanya buat ngerilis doang. Jadi ngebuka. Ceklek. Habis itu kita tetap angkat. Gitu. Secara dia keyless. Jadi ini kunci tinggal ditaruh. Pokoknya deket-deket lah sama area ini biar sinyalnya ada. Tinggal kita injek rem. Pencet. Nyala dong. Ya nyala lah. Ya. Ini kita udah ada di interiornya si Wuling Almas. Dan sekarang sih ngerasa kepanasan. Tapi seperti biasa, seperti yang lainnya, dengan sombongnya tidak mau menyentuh apa-apa untuk menyalakan AC. Karena ini mobil termasuk mobil yang cukup pintar. Dan dia yang pertama kali mungkin bikin famous masyarakat bahwa semua itu bisa dilakukan. Nggak semua sih, tapi hampir sebagian besar itu dilakukan dengan mulut. Seperti... Halo Wuling. Halo. Nah, dijawab loh. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Hidup bos. Semudah itu. Gitu. Oke, ini AC udah nyala. Nah, ini untuk kita bisa lihat sendiri. Nah, ini nih. Nanti kemungkinan lambang Wuling ini akan seperti ini. Gitu, tapi memang belum rilis. Kita bisa lihat dari sini aja ya. Nih, ini transmisinya otomatis. Kebetulan yang tipe atas itu hanya ada otomatis gitu. Dia di sini juga ada tipe eco-nya. Jadi dia diklik, dia eco. Kalau kita rilis lagi, dia normal. Baru ada P, R, N, D, S. Tapi untuk sportnya ini, dia sport aja. Kok nggak bisa shifting? Nah, yang lucunya kita harus ke D. Kita pindah ke D, kita baru geser. Bukan di S. Kalau S mentok, set, nah dia nggak bisa gitu. Jadi kemungkinan waktu S itu hanya komputernya membuat mobil ini agresif. Tapi kalau kita mau mengemudi secara manual, kita pakai ke D, baru kita geser plus minusnya untuk transmisinya gitu. Baru dia udah ya, ini sih sebenarnya jarang sih di harga mobil segini, tapi dia salah satu yang termasuk pertama. Dia punya electric parking brake gitu di sini. Tapi dia tuh nggak auto release gitu. Jadi dia masuk ke D nih, ya kan? Terus digas. Tuh, oh, I see. Ternyata ini harus, jadi keluar tulisannya kencangkan sabuk pengaman. Oke, kita coba ya. Gue pakai safety beltnya dulu. Memang harus pakai safety belt kemana aja gitu. Ditambah sekarang aturan pemerintah pakai masker. Tapi kalau gue nerangin pakai masker, nanti aku kayak moto, ya tahu deh, nggak bercanda ya Om Obi. Oke, ini kita masukin ke D lagi, kita ulang, kita lihat nih parkingnya apakah dia berfungsi. Oke, saya lepas rem, nggak ada ngaruh. Coba saya gas pelan. Oh, bisa. Oke. Jadi kuncinya memang harus pakai safety belt dulu, baru dia bisa auto release gitu. Ini jarang banget loh untuk di mobil sekelas. Maksudnya Jepang modern pun nggak mikirin kayak gini. Masuk canggih nih mobilnya, asik. Ya, baru ini juga ada dia fitur auto hold. Jadi kalau kalian yang biasa tuh untuk mengemudi di kemacetan, terus kayak malas dikit-dikit pakai rem tangan, atau di tanjakan kayak di puncak kalian pergi terus kalian harus bolak-balik rem tangan lah ke ini lagi. Nah, ini auto hold ini fungsinya untuk menahan mobilnya gitu loh. Jadi begitu kalian ngegas, itu otomatis remnya tuh ngerilis sendiri. Begitu kalian ngerem, remnya ngunci gitu. Jadi kalian nggak bakal capek. Nah, kalau yang ini fitur-fitur standar lah ya. Buat dibuka locknya, ini buat dikunci. Baru ini buat parking, baru ini buat nyalain AC bagian belakang gitu. Jadi dari sini. Tuh. Oke. Jadi sebenarnya ini lengkap banget loh. Termasuk lengkap banget. Asik. Nah, ini juga di sini nih. Kalian bisa lihat
Di sini ada port-port yang untuk menunjang kalian yang anaknya memang gadget mania gitu. Jadi di sini tinggal colok, ya kan? Colok pelan-pelan. Nah, baru keluar gitu listriknya buat ngecas. Udah mana-mana aja kalian. Bercanda deh. Ya, gitu. Baru, nah ini juga lucu nih. Di sini nih stability control sebelah kiri. Ngerti kan? Jadi mungkin ya nggak tahu sih, tapi memang sebenarnya lebih penting hazard di sini. Ini masih bisa yang penting, ini masih dalam jangkauan gitu. Atau kalau kalian repot gitu kan, lagi kalian ngebut, kalian bisa minta tolong. Yang matiin dong yang, matiin biar agak asik gitu. Bisa minta tolong di situ, gitu. Oke, baru kita beralih ke setirnya. Ini setirnya termasuk yang lengkap banget gitu, karena udah ada apa, cruise control. Ini cruise control juga biarpun sekarang udah mulai banyak sih, cuma mereka waktu awal keluarin segini nih, cruise controlnya tuh lengkap banget. Terus ini ada pengaturannya, nih ada pengaturannya, semuanya di sini bagus banget pengaturannya. Kalau kalian bisa lihat di sini semua sampai ban-bannya, bahkan ada bar-barnya loh. Dia tahu loh berapa tekanan anginnya. Nih sebelah kanan kurang 0,1 bar dibanding yang lain. Gila, ini lengkap banget loh, asli. Ada pesan peringatan tuh waktu berkendara buat kalian yang sering mungkin pergi nyetir sendirian tuh. Ini nih dia ngingetin gitu, kalian baru bisa nyetel bahwa kalian harus istirahat gitu, karena kalian udah bawa mobil tuh kurang lebih dari 5 jam mungkin kayak gitu. Di sini bisa di setel semua gitu. Ini bisa ada koneksi dengan multimedia. Di sini bisa juga terkonek sama ponsel kalian. Tapi tenang, ini kan agak gelap nih. Kalau kalian butuh yang agak terang, tinggal ada di sini pencetannya. Nanti kita kasih lihat. Dipencet dengan halus saja. Set, 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 set. Tingkat kecerahan bertambah. Pakai dong ini. Nggak ada yang bercanda. Pencet dong ini. Kalau itu mah iklan obat muka, tingkat kecerahan bertambah gitu. Dan ini udah digital. Ini asli keren banget gitu. Jadi tuh lihat nih, ini RPM-nya dari sini. RPM-nya begini, kebalik tuh. Oh, keren abis ya. Gitu. Dan dia nih di sini juga ada yang kayak ganjil-ganjil 150, 210. Ini ngingetin kayak ke mobil-mobil Eropa kayak gini. Ceritanya kayak gini-gini. Gitu. Di atasnya ini ada bar bensin, ini ada suhunya untuk suhu mesin. Gitu. Nanti kita akan bahas mesinnya juga. Di sini biasa lah ya. Ini udah auto buat turunin sama naikin. Gitu. Oh ya, audionya ini Infinity. Jadi kalian bisa lihat tuh di situ, di sini itu ada tulisannya Infinity. Jadi kalau nggak salah ini 9 speaker. Jadi suaranya ya menurut gue sih lebih dari cukup gitu. Tapi kan setiap orang punya kupingnya berbeda-beda gitu. Ada yang memang sudah sering mendengar alat speaker yang sangat mahal. Jadi ini kayaknya kurang. Tapi gue rasa untuk mobil-mobil sejenis ini, apalagi Infinity tuh nggak pernah mengecewakan sih gitu. Baru ini juga ya biarpun materialnya sih plastik, tapi bahannya tuh kayak soft touch gitu tuh. Lihat deh, seakan-akan. Jadi kalau dari jauh sih kan orang juga kalau bawa tamu kan nggak mungkin dong, wah pak, nggak mungkin. Cuman kita bilang aja, iya pak ini soft touch, pencetnya di sini nih biar orang percaya nih. Oh kan, ya kan, ini pak soft touch nih, ini set, ininya mah halus aja pegang ini. Nah, gitu caranya. Nah, untuk ke atas, oke. Ini di sini dia lampunya udah LED. Set, set. Oh, ada 2, ya, dia. Nah, ini fungsinya bisa cuman buat buka. Jadi dia jatuhnya kayak panoramic roof. Ini, tuh, gede loh sampai belakang. Gede banget. Nah, ini buat nutupnya lagi. Nah, ini buat buka sunroofnya. Nah, ini kalau buat mau gaya doang. Kalau anak-anak zaman sekarang sih bilangnya ngetilt. Jadi naik doang. Set. Ya, kalau kalian main nih ke rumah mertua atau mau ngeceng lah ya, kalian gini nih naikin. Tapi jangan lupa pas hujan tutup. Bocor mobilnya. Gitu. Dan ini bisa dibuka via ini. Kita coba ya. Halo Uling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow.
Asik kan? Cuman memang gue belum coba sih. Kalau orangnya, dia mungkin kalau orang-orang luar kan era agak susah. Coba kita coba ya. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke. Wih, Menutup sunroof. bisa coy. Itu keren kan? Keren kan? Jadi tuh keren banget. Dia tuh bisa ngartiin apa yang kita ucapin gitu loh. Ini oke lah di harga segini. Oh ya, harganya per video ini dibuat gitu di bulan Juni ini di 381 juta OTR-nya sebelum diskon gitu. Kebetulan ini tipe yang paling atas dan ini yang 7 seater gitu. Ya, di balik segala kelebihan pasti ya adalah kurang-kurang dikit ya mobil. Namanya juga mobil gitu. Semahal-mahalnya mobil pasti ada aja kurangnya gitu. Kayak ini kebetulan di mobil bisa ditilt. Oke. Ditilt bisa set. Tapi nggak bisa diteleskopik. Takutnya dia copot. Enggak sih, nggak mungkin. Gue udah setengah mati. Tetap aja. Ini bahannya kuat kok. Jadi dia nggak bisa teleskopik tapi bisa tilt aja gitu. Kalau posisi duduk menurut gue lumayan. Dia lumayan enak dan lumayan nyaman. Busanya juga lumayan. Hanya memang material bisa dibilang material kulitnya nih mungkin yang standar gitu. Tapi ya orang juga nggak bakal komplain lah gitu, karena orang pasti cuma nanya gini, mobil lu joknya udah kulit? Udahlah, ini kulit gitu. Tapi ya memang cukupan aja. Dan kita sampai ke bagian paling belakangnya Wuling Almas. Nah ini kita bisa lihat, kita buka dan taram. Nah ini juga nih salah satu nih yang gue pertama kali lihat agak lucu. Jadi lampunya tuh nempel di sini. Itu jarang banget loh. Biasanya lampu nempel di sini, bagasi kebuka, tapi dia ini jadi satu gini. Gitu. Tapi lama-kelamaan sih dilihat sih jadi biasa aja. Waktu awal agak-agak sedikit aneh. Nah, ini tadi pada awalnya tuh Wuling Almas tuh cuman 5 seater gitu. Karena permintaan konsumen yang selalu bilang, "Aduh, coba ada 7 seaternya." Dan juga beberapa konsumen yang memang memerlukan banget bangku baris ke-3 di belakang ini gitu. Event itu buat anak-anaknya atau buat bawa segala sesuatu yang memang perlu bangku di belakang. Ini juga nih, ini kelihatannya flat 4 gitu kan. Nah ini kalau kita tarik, nggak, gue lebay doang. Bisa kok, tuh gitu. Dan ini udah ada, termasuk nyaman sebenarnya. Tapi untuk trip-trip yang memang nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi kalau untuk anak kecil, ini sih udah lebih dari cukup menurut gue, karena udah bisa duduk dengan layak. Baru di sini yang kerennya, AC ada di kiri kanan. Biasanya di beberapa mobil tuh cuma ada AC di sebelah kanan doang atau ada di sebelah kiri doang. Dia ada kiri kanan. Dan ada pengaturannya di sini. Ini bisa kelihatan di sini nih pengaturannya. Tuh. Untuk nyalain AC di sini pencet, buat naikin, buat turunin. Gitu. Jadi bener-bener dia mikirin banget. Jadi nggak salah-salan. Gue harus ada bangku di belakang. Mau gimana caranya, gue nggak peduli. Customer gue yang penting gue ada bangku 2. Dia nggak kayak gitu. Jadi Almas tuh bener-bener mikirin gimana cara nyenengin customernya juga di bangku belakang. Dan ini lampunya kebetulan bisa kelihatan dari sini. Ini juga udah LED. Jadi kalau malam sebenarnya terang banget gitu. Nah kurang lebih ini bagian belakangnya Wuling Almas. Bisa dilihat. Dan hampir saya lupa. Kalian kalau perhatiin dari awal tadi depan, ini ada nih semua nih. Ini rear kamera. Baru kita yuk ke depan. Ini juga ada di sini kamera. Dan di bagian depan kalau kalian lihat di grillnya, ini juga ada kamera. Buat apa? Ya betul sekali, kamera 360. Jadi dia bisa ngeliat sekeliling mobil gitu. Jadi bener-bener buat kita tuh nggak ketakutan. Apalagi orang-orang yang baru bawa mobil kan biasanya takut kiri kanannya apa. Ini semua kelihatan karena dia ada kamera 360-nya, 360-nya itu gitu. Dan ini kalau posisi mobil menyala, DRL dia nyala nih. Keren ya, keren banget. Asli ganteng. Gitu kurang lebih. Oke, abis ini kita bakal ngelihat mesinnya. Oke, ini kita sekarang udah ke bagian mesinnya. Dan kita lihat hub. Oke, dia belum ada pegas langsungnya, jadi kita harus tetap pasang untuk kaitannya. Kaitannya kebetulan di sini.
Ya, ini mesinnya termasuk rapi menurut gua karena ada cover ini. Di mobil Jepang sekalipun itu jarang banget yang ada cover gini. Biasanya tuh acak-acakan. Dan gua agak seneng karena dia taruh mesinnya agak rendah. Memang untuk kayak banjir segala macam mungkin agak jadi sisi minus ya. Tapi untuk driving harian di mana center mesin lebih rendah, itu biasanya mobil lebih grip dan tenaganya lebih enak gitu. Karena dia deket sama transfer case buat mesin di depan, buat di roda gitu. Jadi ini salah satu keunggulannya. Dan ini turbo. Gitu, sekali lagi ini turbo. Dia 1500 cc disuntikin turbo, tenaga dia tuh jadi 140 daya kuda. Dan torsinya yang lumayan gede menurut gue di 1500 cc. Itu torsinya di 250 Nm. Itu kira-kira kayak mesin bensin di 2400 NA. Rata-rata torsinya sekitar segitu. Ini 1500. Torsi udah segitu. Harusnya sih buat tarikan bawahnya udah lumayan ngisi menurut gua, karena bobotnya juga sedang sih. Dibilang berat banget juga enggak, tapi ringan juga enggak. Gitu. Kurang lebih itu review dari mesinnya Wuling Almaz ini. Ya, kita masih di Maju Motor. Ini kebetulan yang Maju Motor di Pondok Gede yang Wuling gitu. Oke, gue ditemenin sekarang sama orang yang benar-benar expert di bagian Wulingnya sendiri gitu. Sorry bro, dengan bro siapa? Dengan Hilman bro. Dengan Bro Hilman. Iya, Bro Hilman betul. bagian apa bro? Kita bagian sales ya. Bagian sales ya, Iya, jadi betul. bagian marketing. Penjualan hatam lah ya berarti ya. Mudah-mudahan sih. Iya, Ya walaupun nggak ekspres banget lah. Oke, ini karena tadi kebetulan gue bahasnya Almaz, ya gue pengen tahu aja sih, Almaz itu sebenarnya ada berapa tipe sih? Kita Almaz itu dari fase pertama, fase kedua. ya. Jadi ada 2 tipe. Jadi yang keluar pertama itu fase pertama. Berarti yang gue tadi bahas tuh fase 2? yang kedua, betul, oke, fase kedua. iya. Kalau fase kedua tuh ada 2 tipe. Heeh. Ada tipe yang voice command itu yang 5 seater, Oke. sama yang SC yang 7 seater. Kayak gitu. Oh. Yang paling tertingginya tuh yang di 7 seater yang SC-nya. Oh, itu udah voice command juga tadi? Voice ya? command. Oh, itu yang termasuk Voice yang tadi yang kamera 360 segala macam juga? Iya, itu betul. Udah itu lah Betul, ya? Gitu. Itu harganya berapa tadi bro? 341.800. 341.800 belum diskon? Belum diskon, betul. Oh iya. Nih, untuk sekarang nih, kita ngobrol per bulan Juni ya. Yes. Kira-kira kalau ada yang minat nih ngambil Almaz, Yes. itu dapatnya tuh apa aja? Kita mulai dari aksesoris lah, yang nempel gitu, kayak kaca film apa segala macam pasti dapat dong. Pasti dapat. Jadi Apa gini. aja tuh? Ini bawaan dari Wulingnya itu kaca film ya. Kan orang pertama kali yang pasti ditanya kaca Ya. film. Kaca filmnya itu dari Lumar. Dari rumah. Dari Lumar, betul. Garansi dong berarti dong. Garansi 5 Berapa tahun. tahun dulu? 5 tahun. 5 tahun. Betul, 5 tahun. Jadi kalau ada yang gimana kaca film tinggal klaim aja ya. Klaim aja. Beres, oke. Betul. Itu kaca film. Terus Yang keduanya ya udah pasti karpet. 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 Kita pun karpetnya bukan standar tapi yang premium. Oh itu bedanya sama merek-merek lain. Iya, Setahu betul. gue sih yang lain juga ada karpet tapi ya karpet dulu aja gitu. Iya. Nah kalau yang premium nih, maksudnya bahannya lebih tebal atau? Dia tebel, Oh. terus kayak semacam mie gitu loh, Bandi. Oh, Jadi jatuhnya kayak mobil- karpet mobil mewah ya, semacam Iya. kayak gitu. Kalau gua nggak salah mobil sekelas mungkin S-Class itu ya kayak gitu-gitu tuh. Semacam kayak gitu, Oh. kayak gitu. Itu udah fix pasti dapat ya. Fix dapat itu. Kalau diskon juga pasti ada dong. Iya. Tapi nanti langsung ngobrol ke lu aja. Oke, the sama best masalah. pokoknya. Kalau diskon the best. The best ya pokoknya. Oke, ini sekalian aja ya karena ada lu sini kita kan ngobrol tadi tentang Almaz. Iya. Gue mau nanya sekilas aja produk yang Wuling sekarang itu tersedia di Indonesia itu apa aja yang dijual di Indonesia dari apa? Kita ada semuanya sih penumpang ya. Gitu, Dari yang oke. pertama kayak Convero, Convero low itu MPV, kelasnya- low MPV. low MPV. Terus kemudian yang keduanya yang Cortez. Cortez. Cortez itu yang pertama keluar tuh yang 1800. 1800, Terus yang keduanya baru muncul yang turbo. Mesinnya berarti sama-sama Almaz ya? Mesinnya sama Almaz, Sama-sama betul, Almaz. Almaz. Betul. oke. Baru yang ketiganya Almaz. Berarti Kayak gitu. dua produk itu harga di bawah dong, lebih di bawah dong. Lebih di bawah. Gue pernah lihat sih reviewnya yang Convero, bener ya yang di tengah ya? Yang di tengah Cortez. Cortez, sorry. Cortez. Cortez, gue pernah lihat itu ada yang nge-review mobil tuh asik sih. Dan itu udah pakai sunroof ya?
Ada sunroof ya? Ada sunroof juga Tipe ya? paling tinggi yang sunroof. Itu Betul. dahsyat banget sih gitu. Banyak sih fiturnya kalau di Cortez itu kayak dia punya ada auto headlamp sama auto wiper. Jadi tahu deh kalau auto headlamp itu kalau dia kondisi masuk jalannya agak gelap, lampunya hidup sendiri kayak begitu. Terus kalau hujan auto wiper, ntar dia gerak sendiri wipernya. Kayak mobil premium banget ya. Iya. Harga tuh mahal. Harga tuh mulai dari 250-an, 2,5. 2,5-an. Yang tertingginya kelas Yang atasnya? tertingginya itu dia di Sampai harga 2,5? nggak sampai. Nggak sampai? Nggak sampai. 280-an. 300 juga nggak nyampe itu? Nggak sampai 300. Gila, padahal lebih mewah ya. Sebenarnya lebih mewah tuh dari Innova loh. Kalau untuk kelengkapannya ya, maksudnya ya kita ngomong yang kelas-kelasnya lah ya. Itu tuh lebih jauh lebih mewah. Nah, Banyak gitu. untuk yang paling bawah nih, itu kan maksudnya kita ngeliat lah kebutuhan masyarakat Indonesia ya. Iya, Kita betul. ngobrol. Itu biasa kan orang cari mobil kalau bisa nggak melampaui angka psikologis di 200 jutaan. Berarti Iya. di bawah 200 itu adanya si Convero. 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 Convero startnya tuh ada nggak masih yang di bawah atau Yang di bawah 150 dulu masih ada? pertama kali keluar yang single blower, Heeh. itu pertama kali keluar ya harganya sampai 130-an lah gitu deh. Nah sekarang itu single blowernya udah nggak ada lagi Heeh. karena kurang peminatnya. Oh iya sih, memang karena iklim kita juga kan. Iya, betul. Orang pasti Jadi yang keluar double blower itu harganya 150-an. 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 Belum diskon. Belum Berarti diskon. kalau sama diskon tetap di bawah 150 dong. Tetap di bawah semua. Gila. Gila ya. Itu udah mantap banget. Value makanya di Wuling itu yang diincar sebenarnya value-nya, bukan di Betul, price-nya, di value-nya. Itu Jadi mesinnya berapa ya, Bro? 1.500 juga. 1.500 tapi NA ya dia ya. Iya, Dia NA ya. betul. Oh, oke. Oh, ini gua hampir kelewatan. Untuk garansi mesin. Tuh orang Indonesia ya kebanyakan kan mikir Iya, gini. Aduh, bener. mobil ini nih. Bener bro. Aduh, ntar kalau tiba-tiba gue pusing, ntar berapa tahun rusak. Tapi sampai per hari ini ya, secara gue lihat Wuling rilis itu nggak ada keluhan yang sampai gimana. Dan gue salut. Yes. Itu makanya, tapi gue cuma pengen tanya aja dan gue pengen nekenin ke kalian tuh berapa sih garansinya gitu, berapa lama? Yes, betul. Garansi kita kan ada garansi yang mesin sama yang umum kan. Iya. Kalau garansi yang umumnya itu 3 tahun, 3 tahun. 3 Itu, tahun atau 100.000 kilometer. untuk general mesinnya tuh ya. General mesinnya betul. Oh, selama servis rekor. Iya. Rutin loh ya. Yes, betul. Oh, oke. Terus Terus satu lagi? sama warantinya itu yang 5 tahun atau 100.000 Oh. kayak gitu. Jadi itu yang panjang, yang Itu yang 5 waranti tahun. apanya tuh, kalau 5 tahun? Kalau yang 5 tahun itu kayak misalkan komponen mesin, komponen transmisi. Oh iya itu tuh Nah, itu yang dijaga sebenarnya. Yang agak rawan ya. Agak Kalau rawan, Indonesia betul. kan agak sensitif dia tuh. Iya, Apalagi mesinnya kan termasuk yang menurut gua kan turbo tuh agak galak kan nih, tenaganya Agak galak. lumayan kan. Betul. Dan orang Indonesia kakinya kadang suka berat. Jadi maunya gas. Iya, betul. Terus habis ngegas kencang bilangnya boros. Iyalah bos, kan digas. Iya enggak? Dipanasin aja mobil bisa habis bensinnya, gimana digas kan? Ini apalagi kita kan turbo kan. Bener. Kalau masalah turbo berarti 2 mesin Bener. yang bekerja. Oh iya, Begitu, iya dua benar sih, mesin. benar-benar. Ha-ha. Karena dia nge-boost buat Iya, nambahin tenaga betul. ya. Ha-ha. Power. Iya. Terus kalau untuk sekarang nih ngelihat tipe mobilnya segala macamnya semuanya ini ada ready stock. Ada resist. Ada. Ada ready stock Ada. semua ya. Jadi Karena- kalau mau warna masalah nggak? Warna nggak masalah. Warna nggak masalah ya. Berarti Jadi nggak nggak masalah di inden. harga, nggak inden. Warna ada, Nah, diskon cakep. cakep diskon. Jadi gini, Oke. kita sedikit ya ngasih boleh. tahu aja ya. Siap. Kenapa kita ready stock? Karena pabrik kita udah ada di Cikarang, Oh, tepatnya iya. di Oh, Deltamas. Kita gitu. ngejelasin pabriknya dulu ya. Betul. Jadi pabriknya Wuling itu 60 hektar. Heeh. 60 hektar itu 30 hektar assembling, 30 hektarnya lagi udah include sama spare part. Oh, Gitu oke. loh. Jadi nggak perlu takut deh. Nggak perlu takut sama namanya spare part. Nggak perlu takut namanya, iya betul. Dan nggak mungkin sesuatu yang maksudnya udah kita bisa bilang permanen lah ya. Tiba-tiba cabut nggak ada kabar pasti nggak mungkin banget. Karena ini udah investasi secara besar. Iya, ya. itu istilahnya bukti keseriusannya dari Wuling Motor. Dan kalau gua nggak salah dengar tuh Wuling tuh hampir rata ya dealer di seluruh Indonesia ya. Iya, Ada saat ini itu udah tercatat sampai 100 lebih Iya, dealer. minimal biar 1 atau 2 tapi di setiap kota tuh ada ya. Ada. Jadi nggak perlu worry istilahnya kalau mau bawa mobil ke Sumatera, Iya. ke pinggir lewat Pulau Jawa, Iya bener, masih ada semua nggak yang perlu. tenang ya. Tenang aja. Oke, kurang lebih
Gitu. Jadi kalau nanti kalian mau tanya bisa langsung ke Hilman Bro Hilman di nomornya. 08950 Oke. 348 6560. Oke, itu Ini ada. boleh ngejelasin promonya? Boleh dong. Silakan bos. Ini kita kan lagi ada kerjasama dari Wuling ya, Wuling Finance namanya, Oke. dari Wulingnya langsung Iya, ya. Saat ini program kita itu ada free angsuran 2 bulan. Free angsuran 2 bulan tuh. Free angsuran 2 bulan. Dengan tapi DP-nya. DP-nya ada DP-nya normal, tapi free Oh, angsuran 2 bukan bulan. DP gede yang gitu-gitu enggak ya? Iya, Oke. gitu. Jadi bayar DP, free angsuran 2 bulan tuh. yes betul. Jadi pakai dulu 2 bulan ya kan sambil bisa napas, nabung, baru bisa bayar. Itu longgar banget tuh. Longgar Karena banget. kan orang pasti pusing pas nyampe, wah cicilan harus berjalan ya. Ini Iya, 2 bulan ya. 2 bulan free. Itu berlaku sampai belum tahu, jadi belum ada Belum tahu, nih. jadi semasa ini mungkin keringanan dari Wulingnya langsung kali ya. Jadi semasa di COVID ini itu masih berlaku. Oh, Nah, saat ini di bulan Juni ini masih berlaku. Sebenarnya ini udah berjalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Di bulan sampai bulan Juni ini Iya, 2 bulan ya. 2 bulan. Dan terus akan masih berlangsung ya. Terus akan berlangsung. Jadi tuh buat kalian yang pengen cobain nih beli mobil Wuling itu bisa hubungin ke nomor berapa tadi bro? 08950 348 6560. Itu ada WA-nya. Ada WA-nya. Ada Kalau WA. mau test drive dulu boleh nggak? Boleh. Itu harus kesini atau lu bisa ke rumah istilahnya? Saya bisa nyamperin, Nyamperin bisa? nyamperin. Fleksibel banget ya? Fleksibel banget. Fleksibel. Udah gitu kita dapat saat ini ya, kita dapat bingkisan langsung dari dealer kita. Wah, Kalau mau test drive, gila. dealer Dapat langsung. bingkisan, Bingkisan. bro. Langsung. Gitu. Tapi bingkisannya kalau kalian test drive gitu. Kalau kalian mau Betul. test drive bingung mau WA kemana? WA-nya ke berapa bro? 08950 348 6560. Tuh, biar inget, gue ulangin terus. Oke, sekian obrolan gue sama Bro Ilham. Semoga ini bantu kalian untuk kalian yang pengen ngambil mobil Wuling. Ya, sampai sini. Thank you banget bro. Thank you. Ya, sukses ya. Mantap.